RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Pada kesempatan siang hari ini kami bersama dengan Bapak Kepala Desa Jayanti, Bapak Nandang SAG, tengah melakukan kegiatan mitigasi bencana. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung berbincang dengan Pak Kades. Pak Kades, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah hari ini lumayan baik lah. Wih, luar biasa sekali di tengah cuaca yang lumayan panas ini ya Pak Kades ya. Agak batuk juga sih. Lagi musim Pak Kades. Betul. Tapi Pak Kades, sedikit saya pengen nanya dan pengen ngobrol Pak Kades. Hari ini Desa Jayanti sedang melakukan kegiatan dan memang cukup ramai sekali di sini, cukup banyak juga orang yang terlibat. Ini kegiatan apa Pak Kades? Oke, pertama terima kasih sudah bisa ikut serta dalam kegiatan kita. Hari ini sebagaimana yang telah direncanakan serta aplikasi dari beberapa bulan pelatihan sosialisasi kegiatan pemahaman, pengenalan, penanganan tentang kebencanaan yang ada di wilayah Desa Jayanti. Kerjasama antara World Bank, IDRIP, kemudian BNPB, BPBD Kabupaten, kemudian ada tim fasilitator daerah, kemudian ada tim fasilitator desa. Hari ini setelah sekian puluh kali kegiatan di desa, maka sebagai aplikasi daripada semua itu adalah mitigasi bencana yang berbasis vegetasi. Maksudnya adalah ada Jayanti ini kan landscape-nya seperti diketahui, kita punya kurang lebih 1 kilometer garis pesisir pantai. Betul. Yang ada di bentangan perbatasan antara Jayanti dengan Kelurahan Pelabuhan Ratu. Untuk mencegah, menghindari, meminimalisir bencana seperti yang pernah terjadi, diantaranya banjir rob beberapa bulan yang lalu. Maka tim relawan Destana ada dari para RT, RW, warga, tokoh dan lain sebagainya sebanyak 30 orang yang tergabung ke dalam tim relawan Destana Desa Jayanti menanam bibit pohon kelapa. Tujuannya adalah yang tadi meminimalisir, mencegah. Itulah yang dimaksud dengan mitigasi bencana berbasis vegetasi. Tadi sudah kita tanam di sepanjang pantai area wisata Batu Bintang, bersama-sama juga dengan dari BPBD juga hadir, dari BNPB juga hadir, dan dari tim kabupaten dan provinsi juga hadir. Alhamdulillah, dari semua tim relawan juga bisa ikut serta. Bahkan tadi ada pengunjung, baik pengunjung yang sedang berwisata, kemudian penduduk lokal yang sedang berjualan, mereka ikut juga terlibat di dalam kegiatan tersebut. Wih, luar biasa sekali ya Pak. Berarti tujuannya memang adalah untuk mencegah kebencanaan tadi itu sendiri Pak. Tapi juga hari ini katanya ada 2 kegiatan yang berlangsung Pak. Selain juga memang juga berbasis vegetasi tadi, yaitu adalah penanaman pohon. Juga di tempat ini juga seperti yang kita lihat juga dilakukan kegiatan apa ini Pak? Oke. Ada 2 kegiatan memang hari ini dalam satu tema yang besar, mitigasi vegetasi, mitigasi berbasis vegetasi, dan juga perbaikan jalur evakuasi. Oh, jalur evakuasi. Pada saat nanti misalkan amit-amit nauzubillah bencana itu datang, mudah-mudahan warga juga sudah tertanam kesadaran tentang kebencanaannya, seperti yang memang sudah beberapa kali kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan latihan, bahkan 2 atau 3 kali kita sempat melaksanakan kegiatan simulasi. Harus kemana warga ini menuju untuk titik kumpul dan melalui jalur evakuasi. Inilah di belakang kita ada bentangan pemasangan konblok, papinblok menuju ke arah jalur evakuasi. Ini untuk memudahkan warga nanti pada saat mengevakuasi warga supaya bisa berada di satu titik kumpul. Inilah kegiatan yang kedua kita, yakni pemasangan konblok, papinblok sebagai jalur evakuasi. Oke, baik. Pak, berkaitan dengan ini kan memang juga program bersama Pak ya, antara BNPB, kemudian BPBD Kabupaten, kemudian juga sampai ada di tingkat desa itu sendiri Pak. Bapak bilang barusan kalau di tingkat desa juga memang ada dibentuk kelompok relawan. Relawan apa Pak? Destana, Desa Tangguh Bencana. Oh, Desa Tangguh Bencana. Ada relawan Destana di Desa Jayanti itu sendiri Pak. Program-program yang sudah berjalan sejauh ini Pak, sampai akhirnya juga hari ini bisa diimplementasikan melalui kegiatan mitigasi itu sendiri. Sejauh ini programnya seperti apa sih Pak? Jadi begini, pertama
kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim BPBD, BNPB yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, kemudian sampai survei juga ke lapangan, sampai melaksanakan kegiatan simulasi. Kemudian dari 30 orang yang tergabung ke dalam tim relawan Destana ini, mereka harus menularkan pemahaman itu, menularkan transformasi pemahaman pengetahuan tentang kebencanaan kepada warga. Oh, oke. Maka selain Destana, di atasnya juga kecamatan alhamdulillah sudah terbentuk Kancana, kecamatan tangguh bencana. Begitupun juga di keluarga. Di wilayah Desa Jayanti ada 2 wilayah yang memang menurut hemat kami ini akan berdampak yang sangat masuk ke dalam zona merah. Oke, betul. Zona merah sekali itu adalah RW 06 kemudian ditambah dengan RW 05. Yang paling parah itu adalah di RW 06. Oke, Kenapa? oke, RW 06 ini berbatasan langsung dengan pesisir pantai. Betul, betul. Dampak nanti yang akan terdampaknya ke RW 05. Oh. Itulah satu RW yang masuk ke dalam zona merah, kemudian satu RW yang akan terdampak secara kebencanaannya. Betul, betul. Nah, ini yang paling, tapi Destana itu bukan terbentuk hanya 2 RW saja ya. Semuanya, ada 7 RW di Desa Jayanti, semuanya itu ada. Oke, siap. Semuanya itu ada. Untuk memahami sekali lagi, karena kebencanaan itu bukan hanya datang dari sungai saja, bukan dari pantai saja, bukan dari laut saja. Bisa saja satu saat ada bencana longsor. Betul. Ada bencana Gempa bumi bisa. dan lain sebagainya. Betul, Karena betul, memang kita termasuk ke dalam garis-garis yang memang dianggap sebagai rawan bencana. Betul. Oleh karenanya di masing-masing keluarga 2 kali kita melaksanakan kegiatan simulasi itu melibatkan seluruh warga yang ada di wilayah RW 06 dan RW 06 terutama. Oke, karena memang juga menjadi salah satu tempat yang memang juga cukup rawan terhadap bencana itu sendiri ya Pak ya. Tapi Pak, di harapannya Pak dengan dilaksananya kegiatan ini, terutama juga dengan penanaman tadi pohon, kemudian juga perbaikan jalur evakuasi kebencanaan itu sendiri, harapannya seperti apa sih Pak? Oke, pertama kami berharap setidaknya, sekali lagi amit-amit, nauzubillah, ketika bencana itu ada, bisa meminimalisir dampak yang terjadi dari bencana itu. Yang kedua, warga mudah-mudahan sudah sangat sadar, sudah sangat paham, dan sudah sangat tahu ketika terjadi bencana itu apa yang harus dilakukan oleh warga. Betul. Harus kemana warga mengevakuasi diri, harus siapa dulu warga yang harus didahulukan siapa. Betul. Kita sudah melaksanakan pelatihan itu orang dengan keterbatasan, dengan disabilitas. Betul. Harus bagaimana? Pemahaman, penanganan itu sudah diberikan semuanya oleh tim kepada warga, terutama kepada tim relawan Destana Desa Jayanti. Oke, berarti juga termasuk dengan kaitan hari ini Pak ya, karena memang juga di sini dilaksanakan atau juga dilakukan pemasangan paving block. Salah satunya adalah untuk yang paling utama adalah untuk jalur evakuasi, terutama bagi para penyandang disabilitas berarti Pak ya, karena memang juga sebetulnya kalau kita yang masih seger mungkin bisa aja Pak ya untuk lari, tapi kan ketika memang juga yang lewat itu yang disabilitas mungkin perlu bantuan khusus ya Pak ya, makanya dipasang paving block. Betul. Wow. Kalau kita makan orang-orang yang masih sehat, jag waringkas dengan kelengkapan cek paribasana lompat dia hayu gitu. Norobos ka tagya kawalungan, kawahangan ka kebon ge santai-santai saja Iya, kita betul. seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang keterbatasan dan disabilitas itu memerlukan jalur khusus dan perlakuan yang khusus. Oke, makanya dipasanglah paving block untuk jalur evakuasi. Ini di kampung apa namanya Pak? Ini di Kampung Cipatuburan, tepatnya di RT 05 RW 06. Oke, berarti ini adalah salah satu titik yang memang juga bisa dikatakan yang paling rawan terhadap kebencanaan itu sendiri Pak ya. Betul. Waduh, luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak Kades untuk waktunya. Terima kasih. Semoga sukses terus. Ini program-programnya ternyata luar biasa banget Desa Jayanti. Semoga juga bisa berkelanjutan Pak ya program kita ini. Karena juga mungkin yang seperti Pak Kades bilang di yang kemarin, kalau memang Jayanti ini menjadi salah satu atau juga bisa dikatakan sebagai miniaturnya Geopark atau CPU GGP itu sendiri, menjadi salah satunya dampaknya selain juga memang juga yang barusan tadi adalah hal-hal positif, yang menjadi juga tolak ukurnya adalah bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi itu tadi sendiri Pak ya, karena memang CPU GGP itu memang juga yang paling rawan atau terdampak itu adalah tentang bencana alam. Dan itu juga dibuktikan oleh Desa Jayanti, bahwa Desa Jayanti juga membuktikan bisa melakukan mitigasi dan kesiapan terhadap kebencanaan itu sendiri. Pak Kades nuhun pisan sekali lagi. Luar biasa banget. Dan terima kasih banyak untuk sahabat RCA sudah menyimak. Saya SK Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.